Sesawi Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pekan biasa yang ke-9, pada hari Rabu 7 Juni 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, renungan singkat pada kesempatan ini kita mulai dari penggalan firman Tuhan dari ayat 27, sahabatku. Dikatakan di sana seperti ini, "Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Sahabat-sahabatku, dalam Allah tidak ada kematian. Yang ada, sahabatku yang terkasih, hanyalah kehidupan. Nah, sahabat-sahabatku, firman Injil pada kesempatan ini sungguh menegaskan adanya kebangkitan orang mati, yang berarti adanya kehidupan abadi, sahabatku. Ini ialah salah satu pokok iman Kristiani yang kita doakan tiap minggu dalam syahadat, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kehidupan bersama Allah dalam keabadian ialah kehidupan di dalam kepenuhan yang sesungguhnya, sahabatku. Serta kepenuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan kepenuhan hidup di dunia, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, di dunia ini orang hidup dalam kepenuhan bila sehat, kaya, terhormat, berilmu, berkeluarga, serta beranak cucu, sahabatku yang terkasih. Semua ini tentu membahagiakan. Akan tetapi sahabatku yang terkasih, kepenuhan serta kebahagiaan dalam hidup abadi melampaui dan tidak bisa dibandingkan dengan semuanya itu, sahabatku yang terkasih. Sahabat-sahabatku, kalau kita merujuk dari kitab suci perjanjian lama yang belum ada konsep yang jelas mengenai kebangkitan orang mati, jika kita melihat dari Tobit, sahabatku, Tobit yang buta serta Sarah
yang setelah menikah 7 kali tidak mendapat keturunan, jatuh ke dalam keputusasaan kala itu, sahabatku yang terkasih. Mereka bahkan memohon agar Allah mengakhiri hidup mereka. Sahabat-sahabatku, penggalan firman Tuhan dari kisah Tobit ini ialah seperti ini. Sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi, dan kembali menjadi debu, sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup. Sahabat-sahabatku, akan tetapi Allah mendengar keluh kesah tulus mereka serta mengabulkan doa mereka sehingga Tobit sembuh serta Sarah mendapat suami baru, sahabatku. Artinya apa, sahabatku yang terkasih? Sungguh Allah tidak menghendaki kebinasaan manusia, tetapi supaya manusia hidup dalam kepenuhannya, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kebangkitan Yesus dari kematian di dalam perjanjian baru sungguh memampukan kita semua mengimani kehidupan abadi serta menjadi lebih mantap, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari, sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan di dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah hidup ini, serta berharap sungguh akan kehidupan abadi. Semoga hak hidup kian dihargai di seluruh dunia. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.